Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Ya teman-teman, di sini ada pertanyaan dari salah seorang petani walet ya. Cuman lokasinya saya kurang tahu nih ya, lokasinya di mana. Tapi coba kita baca di sini ya. Pada poin ini. Pada poin ini ya. Saya punya RBW ukuran 7x15. Tapi rumah panggung kami tinggal di atas dan BW-nya di bawah. Maksudnya gedung waletnya atau rumah burung waletnya ini berada di lantai bawah dan pemilik tinggal di atas ya. Jadi kolongnya yang dibuat untuk gedung walet. Kemudian dan kami bikinkan menara 4x4 dengan tingginya mencapai 10 meter terjun ke bawah kolong rumah panggung dan udah 4 tahun dan sarangnya baru ada 40 ya. Sarangnya cuma 40-an master. Oke, jadi ukuran gedung waletnya 7x15 berada di lantai bawah dari rumah panggungnya. Dan kemudian minta saran. Sarannya cuma 40-an. Nah, jadi waletnya kan nggak nyaman. Saya sampaikan waletnya kan nggak nyaman, ribut di lantai, getaran ketika melangkah atau anak-anak lari ya. Sirip bergetar atau goyang sehingga walet tidak nyaman ya. Jadi teman-teman, rumah panggung dan ini memang banyak pemilik gedung walet yang membuat lantai bawah kolongnya, rumah panggung, rumah bertiang maksudnya, itu kolong di bawah itu dijadikan gedung walet. Kemudian awalnya itu bukan sebuah planning ya, awalnya pasti itu adalah sebuah rumah tinggal, gedung panggung ya, rumah tinggal yang kemudian melihat perkembangan bahwa budidaya ini baik, kemudian pemilik melakukan menyulap ya lantai bawahnya, kolongnya itu dijadikan rumah walet. Dan ini tentunya bukan planning awal, karena planning awalnya tentu saja itu adalah sebuah rumah ya, rumah tinggal gitu. Nah, jadi memang penyebab memang banyak yang membuat hal ini ya, teman-teman melakukan ini. Banyak petani walet yang kemudian menjadikan kolong rumahnya seperti menjadi ruang hunian walet. Tapi begini, memang kemudian memang ada walet dan mungkin juga ada yang banyak sarangnya ya. Tetapi kelemahan dari konsep seperti ini yang menjadikan kolong untuk sebuah gedung walet, kelemahannya adalah memang seperti saya sampaikan di sini, itu sirip itu bisa bergetar goyang, walet tidak nyaman ya karena suara yang ada di lantai atas yang pemilik berjalan atau kemudian punya anaknya berlari-lariannya di lantai sehingga ada getaran-getaran, sehingga ada dua yang mengganggu walet. Yang pertama ada getaran-getaran di sirip karena yang melangkah atau berlari di atas lantai. Yang kedua suara yang ditimbulkan oleh pemilik ya di dalam rumah. Jadi ada dua, pertama suara-suara, yang kedua adalah lantai yang bergetar ya. Ini kedua. Nah, yang ketiga biasanya di lantai bawah ini ada suai-suai ya, suai-suai atau pengikat antara tiang agar rumah tidak goyang. Nah, ini kalau kemudian banyak suainya juga bisa mengganggu manuver walet di dalam ruangan karena ada kayu-kayu, balok-balok yang melintang, ini juga mengganggu sebenarnya. Kalau memang di lantai bawah itu banyak suainya gitu ya teman-teman. Atau kemudian mungkin juga sebagian gedung tidak terlalu banyak suainya ya. Tapi ini ketiga hal yang bisa mengganggu dari kondisi ruang inap yang berada di bawah lantai. Jadi kemudian dia juga punya nih ya. Kemudian ini ya. Ya, begitu master, anak-anak sering lari-lari di lantai, mungkin ini pengaruhnya master. Nah, ini ya disampaikan seperti disampaikan. Ada juga RBW. Nah, ini ada RBW kedua.
Oke. Nah, RB kedua ini gedung yang kedua ini 2 tahun ada 25 sarang. Ya, termasuk lambat. Solusinya bagaimana ya? Kalau ini saya tidak paham ya. Kita harus ketahui dulu kondisi yang ini ya. Gedung kedua ini saya harus tahu dulu kondisinya bagaimana. 4 kali 10 5 lantai, material dindingnya apa ya. Ini banyak hal yang harus saya harus tahu dulu tentang gedung ini, baru saya bisa kasih solusi. Saya tidak mungkin kasih solusi kalau nggak tahu apa-apa kan, asal-asalan solusinya. Jadi harus diketahui dulu solusinya apa, masalahnya apa, kondisinya bagaimana kan gedungnya. Kita harus visum dulu, kita cek dulu ya, atau ada informasi tentang gedung, baru kita bisa kasih solusi kalau sudah diketahui penyebab gedung itu lambat ya. Kalau hanya informasi ini kok bagaimana sih bisa kasih solusi apa ya? Jadi ini harus teman-teman pahami. Oke, kita tidak usah membahas gedung kedua, gedung pertama. Nah, yang ini tentang gedung di bawah lantai. Jadi teman-teman menurut saya jangan kita memaksa diri membangun gedung walet di bawah kolong rumah kita ya. Walaupun itu mungkin banyak melakukannya, mungkin ada juga berhasil, tapi memang agak susah ya. Ini ditambah lagi seperti kita sampaikan di sini bahwa untuk turun ke lantai dasar ya, ke lantai dasar itu tingginya 10 meter. Jadi masuk dari lubang LMB-nya baru turun ke bawah, ke lantai bawah, karena LMB-nya harus dibuat tinggi gitu ya, dibuat menara kali 4 kali 4 meter ya, terus baru turun ke bawah sampai ke lantai dasar. Jadi itu jadi dengan jarak yang jauh. Memang akhirnya hanya sebagian kecil walet yang berhasil menerobos LMB ya. Dari sekian banyak walet yang menerobos LMB, hanya sebagian kecil yang sampai ke lantai dasar ya, hanya sedikit yang sampai ke lantai dasar. Yang sampai ke lantai dasar pun tidak semua itu lantas menginap, hanya survei terus keluar lagi akhirnya menemukan gedung lain yang lebih nyaman ya. Anakan walet yang sudah lantai dasar itu kemudian menemukan gedung lain yang lebih nyaman ya, yang tidak terlalu jauh ke bawah. Jadi memang peluangnya lebih kecil ya untuk mendapatkan anakan walet ketimbang gedung-gedung yang dibangun secara khusus ya teman-teman. Ini penyebab dari gedung yang di bawah lantai itu memang itu lambat berkembang ya, khususnya gedung ini. Dan hal-hal lain ya, tidak ada informasi ya bagaimana kondisi di bawah itu, apakah ada gangguan, apakah ada lubang-lubang dari tikus bisa masuk dan sebagainya ya. Ini tidak ada informasi yang disampaikan. Ya teman-teman, ini yang bisa saya bahas ya, informasikan kepada teman-teman ketika teman-teman ingin mengembangkan rumah pribadi, rumah panggung, rumah tinggi yang mungkin tinggi tiangnya itu umumnya mungkin antara 2 meter. Untuk gedung walet ya, antara 2 meter sampai 3 meter ya, karena jarang sekali gedung rumah panggung itu 4 meter, karena tiang itu biasanya dipotong atau dibuat atau digesek itu ukuran umumnya itu 4 meter, sehingga 1 meter masuk ke dalam tanah dan 3 meter yang ke atas. Jadi tinggi maksimal itu jarang sekali sebenarnya, hanya sebagian kecil yang ada sampai ketinggian 3 meter kalau memang daerah itu daerah banjir ya. Umumnya sih hanya sampai antara 2 sampai 2,5 gitu ya, 2 meter, 2,5 gitu yang ada. Jadi menurut saya ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait gedung ini yang menyebabkan gedung ini lambat ya, dalam 2 tahun hanya 4 tahun hanya 40 sarang. Yang pertama itu tadi ada getaran ya, terus ada suara-suara dari lantai atas dari penghuni, terus yang ketiga mungkin ada suai-suai di bawah ya. Yang keempat ini tadi jarak dari LMB sampai ke lantai dasar itu jauh, hampir 10 meter. Untuk sampai ya mungkin tidak 10 meter, mungkin antara sekitar 8 meter ya dari LMB terus sampai ke lantai dasar itu mungkin 8 meter ke atas gitu. Ya jadi ini penyebabnya 4 poin penyebab gedung ini lambat produktif ya. Produktif. Pernah saya sampaikan bahwa jarak LMB sampai ruang inap itu menentukan, karena begitu masuk, kalau dia harus turun lagi 8 meter lebih sampai 10 meter baru turun sampai ke lantai dasar untuk bisa menemukan ruang inap, maka peluang gedung ini untuk mendapatkan anakan walet sedikit ya.
sedikit, karena dari sekian banyak hanya beberapa ekor kalau yang sampai. Dari beberapa ekor itu pun tidak semua menginap ya, seperti itu. Ya, semoga ini bisa memberi pencerahan buat rekan-rekan semua ya, tentang gedung yang di bawah kolong ya. Untuk gedung kedua tentunya kita butuh informasi lebih lanjut tentang gedung ini. Oke, demikian, semoga ini bisa memberi kebaikan pencerahan buat teman-teman semua. Saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Thank you.